Serius, ini pernyataan Profesor Mahfud MD lagi rame ditulis di berbagai media loh. Dikutip ucapannya, katanya Jokowi akan bernasib seperti Soeharto, akan diseret ke pengadilan, akan dibawa ke pengadilan. Wow, kok jadi gini ya Pak Mahfud MD? Saya kira Pak Mahfud itu akan menjadi orang pertama dari yang lainnya, dari Pak Ganjar, dari Pak Anies, dari Caimin, yang legowo, yang tidak mematikan akalnya karena ambisi, kekecewaan, dan lain sebagainya. Emosinya tidak mengalahkan akalnya, kekecewaannya tidak mengalahkan rasionalnya. Syahwat politiknya tidak menggugurkan intelektualnya. Ternyata enggak. Sampai hari ini malah kayak gini Pak Mahfud. Kok menyamakan Pak Jokowi dengan Soeharto sih? Masa iya mau sama? Beda dong Pak. Kenapa akal Bapak ikut-ikutan mati? Terkurung oleh ambisi. Terkurung oleh kekecewaan. Aduh. Oke, coba kita baca statement Pak Mahfud MD ya. Mahfud MD yakin nasib Presiden Jokowi akan menyerupai Soeharto, dibawa ke pengadilan. Cawapres Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi tak akan bisa dilengsarkan lewat mekanisme hak angket. Mantan Ketua MK itu menuturkan, tujuan hak angket bukan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang atau tidak. Menurut Mahfud MD, setidaknya ada 2 undang-undang yang akan dituduhkan atas dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Yakni Undang-Undang tentang APBN dan Undang-Undang tentang Keuangan Negara terkait anggaran bantuan sosial, Bansos. Menurut mantan Menko Polhukam itu, anggaran Bansos tahun 2023 berakhir pada November 2023, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN. Kemudian pada tahun 2024, jumlah Bansos naik dan dibayarkan kepada penerima pada Januari dan Februari menjelang pemilu. Padahal undang-undang untuk tahun 2024 itu baru disahkan 16 Oktober 2023. Harus menunggu perubahan APBN, tapi dipaksakan dibagikan. Ini pelanggaran undang-undang ucapnya. Kemudian, menurut Undang-Undang Keuangan Negara, jika terjadi perubahan anggaran, maka harus melalui mekanisme dan persetujuan DPR. Selain itu, hak angket akan menyelidiki adakah pelanggaran Undang-Undang KKN. Misalnya, apakah penggunaan keuangan negara atau suatu kebijakan menguntungkan salah satu pihak? Ini teorinya. Saya tidak tahu operasi politik di lapangan. Tetap tekanan publik masyarakat bisa mempengaruhi angket, ujarnya. Masyarakat bisa mempengaruhi angket. Jadi kayak gini, kayak Refli Harun lama-lama ini. Jangan-jangan Pak Mahfud siap untuk menjadi gelandangan politik sama seperti Pak Amin Rais itu. Janganlah Pak, janganlah Prof. Jangan sampai mati Prof pikirannya karena kecewa. Ya, intelektualnya karena marah dan lain sebagainya. Jangan Prof. Ini orang itu akan menilai macam-macam loh kepada Prof sekarang. Waduh. Kok jadi kayak gini sih statement-statementnya? Di awal saya sudah mengapresiasi betul. Bahkan saya mengatakan saya berharap Profesor Mahfud MD tetap dibawa untuk kemudian membangun bangsa ini. Sayang intelektualnya dan lain sebagainya. Saya menjadi orang yang sangat kagum betul kepada Prof Mahfud MD. Tapi sekarang sedikit ini masa mau menyamakan antara Pak Jokowi dengan Soeharto? Jauh panggang dari api, saudara. Oke lah, kita lanjutkan dulu. Pada kesempatan itu Mahfud menyebut bahwa hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket saat ini karena masa pemerintahan berakhir pada 20 Oktober 2024. Menurut Mahfud, hak angket paling cepat 3 bulan. Kalau rekomendasi berujung pada pemakzulan presiden, maka perlu sidang DPR lagi, bukan angket.
Sidang harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR dan 2/3 dari yang hadir harus setuju pemakzulan. Setelah itu disidangkan di MK. Itu perlu berbulan-bulan, Oktober tidak akan selesai katanya. Mahfud mengatakan jika terjadi pelanggaran undang-undang maka akan ada rekomendasi. Cawapres Mahfud MD memprediksi jika hak angket bergulir maka nasib Presiden Jokowi akan menyerupai Soeharto. Bisa saja rekomendasi berupa pemakzulan atau ditindaklanjuti secara umum. Jika rekomendasi ditindaklanjuti secara umum, maka tidak perlu lagi DPR bersidang, tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Walaupun masa pemerintahan telah berakhir, Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Presiden Soeharto dibawa ke pengadilan. Tapi karena sakit permanen, maka kasusnya ditutup. Jadi bukan tidak ada guna hak angket tandasnya. Waduh, udah ngancam-ngancam kayak gini sih Pak Mahfud, ha? Kok jadi brutal kayak gini Pak Mahfud, ha? Ancam Pak Jokowi seret ke pengadilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bener-bener nih, fungsi akal Pak Mahfud ini menjadi mati gara-gara kecewa. Sama dengan kandidat-kandidat yang lain. Saya kira satu kali lagi Pak Mahfud menjadi orang pertama yang sadar, yang tidak mengalahkan akalnya karena kecewa, yang tidak mengalahkan pikirannya karena emosi, karena marah, karena suaranya paling jeblok. Mau bagaimana lagi? Itu faktanya kok. Susah menerima fakta. Masyarakat tidak pilih Prof. Merasa bahwa diri memang layak dipilih oleh masyarakat. Lalu ketika masyarakat tidak milih, marah. Gitu Prof maksudnya. Jangan gitu dong Prof. Jangan gitu dong. Ngeri loh. Wow, menyeret seperti Soeharto, gila. Kejauhan. Menyamakan antara Jokowi dengan Soeharto itu kejauhan, bos. Saya yakin 1000%, bukan 100% lagi. Nggak mungkin lah ini hal-hal ini terjadi. Tapi apa sih tujuan Profesor Mahfud MD itu ngomong? Apa tujuannya tuh? Untuk ikut memprovokasi gitu Prof. Agar kemudian publik lebih marah terhadap hasil pemilu ini. Terus tujuannya apa? Bila kemudian publik sudah marah, chaos gitu Prof. Mau ribut gitu Prof. Masyarakat dengan masyarakat mau ribut gitu. Pendukung 01, 02, 03 mau diributkan gitu Prof maksudnya. Serius, sungguh sangat tidak mendidik. Ucapan itu saya yakin gak bakal terwujud. Tapi efek daripada ucapan itu memberikan energi kepada orang-orang yang akan turun ke jalanan. Ya, dan itu berbahaya. Orang sudah turun ke jalanan, sudah nggak kontrol itu tuh. Tapi ya tadi kita lihat demo udah berhari-hari ya. Segitu-gitu aja masanya, nggak ada 1000 enggak. Artinya apa? Bahwa rakyat itu udah menyalurkan kedaulatannya secara sempurna di tanggal 14 Februari lalu. Dan pilihannya mayoritas masyarakat kepada Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak. Itu faktanya. Maka saya yakin para pendukung Prabowo sedang nonton, sedang lihat tuh sampai mana sih gerakan mereka. Kalau sudah mencapai batas maksimal mengganggu kesabaran para pendukung paslon 02 khususnya, terus saja diganggu, kemenangannya dianulir dan lain sebagainya. Saya takut memang terjadi huru hara, bentrok tuh. Mau itu Prof terjadi Prof? Mau membiarkan itu terjadi Prof? Mahfud MD yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang kita sayangkan. Dulu beliau cerdas dan berani, sekarang ikutan culas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.